Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Rabu buat kita semua. Saya senantiasa berharap bahwa bapak ibu saudara, semua anak-anak serta keluarga tetap ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan senantiasa boleh bersukacita dalam menjalani kehidupan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan kita kembali berjumpa dalam persekutuan yang beribadah dengan keluarga kita masing-masing. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bagian dari syukur dan sukacita ibadah kita pada saat ini. Untuk mempersiapkan diri, mari kita sama-sama menaikkan doa kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan kembali kami boleh terima dari Tuhan untuk kami bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua dalam ibadah kami pada saat ini, terkhusus melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah kami mampu untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Ibu bapak saudara, pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Guna Krida diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 sampai ayat 18. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18 menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita menjalani kehidupan sehari-hari bersama dengan masyarakat, bersama dengan banyak orang di sekeliling kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan masyarakat, tentunya kita tidak pernah lepas dari sebuah kebiasaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita, yaitu kebiasaan undang-mengundang. Orang Indonesia itu kan senang sekali kalau ada setiap acara mengundang orang lain. Makanya mungkin Bapak Ibu saudara punya pengalaman mungkin hampir tiap minggu mendapatkan undangan, baik itu acara perkawinan, atau mungkin acara sunatan, atau mungkin hari ulang tahun, syukuran, dan lain-lain berbagai macam hal yang dibuat sebagai sebuah acara. Nah, bahkan mungkin dalam pengalaman kita masing-masing, kita pernah mendapatkan undangan dalam satu hari itu lebih dari satu undangan. Saya ingat dulu orang tua saya pernah dalam satu minggu atau satu hari minggu itu dapat 5 undangan. Ini luar biasa. Biasanya ini kan juga bergantung dengan bagaimana kita bergaul, bagaimana kita juga dikenal banyak orang, begitu ya. Jadi semakin banyak dikenal orang, biasanya semakin banyak juga undangan yang akan kita peroleh. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya pengalaman seperti itu, misalnya kalau suatu ketika ada 2 undangan yang kita terima dalam satu hari dari orang yang kita kenal, yang kita tahu, kita paham betul orang-orang itu. Yang pertama, undangan itu dari orang yang ya kita kenal sebagai sosok yang memang kalau mengundang itu sungguh-sungguh.
Dia persiapkan segala sesuatu. Dia kemudian acaranya benar-benar baik, semua dipersiapkan sehingga nggak ada yang kemudian dalam pengalaman-pengalaman tidak ada acara itu tidak dijalankan dengan baik. Yang kedua, ada orang yang mengundang kita yang kita kenal sebagai orang yang biasanya ya cuek-cuek kalau mengundang orang lain. Dia nggak peduli orang mau datang apa enggak. Kemudian dia biasanya mempersiapkan segala sesuatunya ya seadanya saja begitu ya. Dan bahkan terkesan nggak peduli sama orang yang diundangnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita dapat 2 undangan dari 2 orang seperti itu, mana yang kita kenal? Mana yang kita kemudian datangi atau kita kemudian bisa pilih secara mudah untuk kita hadiri? Ya, saya percaya jawaban kita beragam. Tetapi saya yakin bahwa sebagian besar kita akan memilih untuk menghadiri undangan dari orang yang pertama tadi. Orang yang kita kenal sebagai orang yang mempersiapkan segala sesuatu, memperhitungkan segala sesuatu. Artinya semua undangan itu benar-benar disiapkan, semua yang dibutuhkan dalam acara itu juga disiapkan. Terkhusus biasanya kalau undangan itu kan nggak jauh-jauh dari makan begitu ya. Makanan itu pasti tersedia. Nah, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman ada suatu acara tiba-tiba makanannya waktu kita mau makan sudah habis, kan pernah juga ya. Artinya bahwa mungkin karena tidak diperhitungkan, tidak dipersiapkan dengan baik, atau mungkin karena memang banyaknya orang yang datang. Karena macam-macam alasan makanan habis itu, karena orang yang juga makannya luar biasa banyak, atau karena memang yang disiapkan tidak banyak sehingga yang itu menjadi kurang. Ya, artinya kita kembali mengatakan bahwa kita akan memilih undangan yang pertama karena semua dipersiapkan dengan baik. Semua harus teratur, semua acara diatur dengan baik sehingga orang yang datang pun menikmati acara itu, merasa nyaman dengan acara itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran seperti itulah yang juga menggambarkan pesan Tuhan yang juga digambarkan dalam pasal 9 kitab Amsal ini. Jadi ada 2 pilihan yang dikatakan dalam pasal 9 ini, yaitu di dalam judulnya kita bisa lihat. Yang pertama undangan hikmat dan yang kedua undangan kebodohan. Nah, kita lihat bahwa undangan hikmat itu digambarkan dengan sosok seseorang yang dalam beberapa tafsiran mengatakan ini perempuan juga, karena dalam undangan yang kedua juga dipakai gambaran seorang perempuan begitu ya. Yang mengundang undangan hikmat itu gambarannya seorang yang mengundang orang lain dengan mempersiapkan segala sesuatu. Kita lihat sama-sama di ayat 1 dan 2 itu ada gambaran hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke7 tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Jadi gambarannya semua dipersiapkan, semua teratur. Jadi undangan hikmat juga bicara tentang kesiapan, tentang keteraturan. Sedangkan yang kedua, gambaran tentang undangan kebodohan adalah gambaran yang digambarkan sebagai perempuan bebal yang cerewet, yang tidak pengalaman dan tidak tahu malu. Jadi dia mengundang orang semaunya sendiri. Kita lihat di sini gambarannya duduk di depan pintu rumah, terus ngomong sama orang yang lewat, yang mau datang, yang nggak punya pengalaman, ayo datang. Jadi itu digambarkan seperti itu. Jadi kebodohan digambarkan juga dengan ketidakpedulian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian undangan ini, undangan hikmat dan kebodohan ini ada diberikan kepada kita, mana yang akan kita pilih? Apakah kita mau memilih undangan hikmat atau kita memilih undangan kebodohan? Ya, mungkin secara mudah mungkin kita bisa mengatakan bahwa saya memilih undangan hikmat karena saya mau punya hikmat. Kenapa? Karena kita lihat ya dalam beberapa 2 minggu belakangan ini kan kita selalu diingatkan tentang pentingnya hikmat. Hikmat yang bisa membawa kita menjalani kehidupan, hikmat yang bisa membawa kita untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan baik.
Tetapi pertanyaannya buat kita semua, apakah memang benar-benar kita memilih untuk memilih undangan hikmat itu? Karena kalau kita bicara tentang keteraturan, kita bicara tentang kesiapan, ternyata terkadang banyak orang yang tidak suka dengan kesiapan dan keteraturan. Dalam dunia atau dalam kondisi sekarang saja kita bisa lihat ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk dalam rangka pandemi COVID-19 ini yang masih terus berlangsung. Orang diberikan saran untuk melakukan 3M, mencuci tangan, kemudian juga menghindarkan diri dari perjumpaan-perjumpaan, atau juga menjaga jarak begitu ya, memakai masker. Nah, ada juga orang yang mengatakan harusnya juga ada ada kampanye olahraga, bukan cuma sekedar masker dan semua itu. Tapi kita lihat banyak orang yang tidak mau melakukan itu. Banyak orang yang kemudian tidak mau hidup dalam keteraturan itu. Peraturan-peraturan ya sama seperti orang Indonesia sering ada ungkapan mengatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar, dan itu yang dilakukan. Ada aturan yang dilakukan, yang ditetapkan pemerintah. Banyak orang melanggarnya, nggak pakai masker kemana-mana, nggak suka mencuci tangan, nggak suka menjaga jarak. Kenapa? Karena kita tidak siap dengan itu. Kita tidak siap dengan kondisi itu, sehingga kita tidak bisa menjalani sesuatu yang baru yang membuat kita harus lebih teratur dan tertib. Sebaliknya, kita lebih senang dengan ketidakpedulian. Kita lebih senang dengan hal-hal yang semau gue, semau kita sendiri, sekehendak kita sendiri. Nah, yang kedua juga, kalau kita kemudian juga diingatkan untuk memilih undangan hikmat, kita lihat dalam ayat 10 bacaan kita hari ini dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya ada orang yang mau berhikmat itu adalah orang yang mau takut akan Tuhan. Pertanyaannya buat kita, apakah benar kita benar-benar takut akan Tuhan? Kita seperti halnya orang yang dalam perumpamaan itu taat kalau dilihat. Kalau merasa kita Tuhan kayaknya nggak kelihatan, nggak bisa melihat kita merasa nggak perlu melakukan ketaatan, ketakutan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kembali, kalau dalam kehidupan kita ini ada dua pilihan, yaitu undangan hikmat dan undangan kebodohan, dengan berbagai hal yang harus kita lakukan sebagai syaratnya. Mari kita renungkan, apakah benar-benar kita memilih hikmat? Apakah kita benar-benar siap untuk memilih hikmat, untuk menjadi orang-orang yang juga hidup tertib, teratur, untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu, dan menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar dikatakan memilih untuk memilih undangan hikmat itu. Kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah kita berharap, bahwa saya berharap secara pribadi kita semua memilih undangan hikmat, agar kita senantiasa berhikmat menjalani kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Hari ini kami datang kembali bersyukur pada Tuhan dalam ibadah kami, mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa baru bagi kehidupan kami. Kami juga datang kembali dalam permohonan kami kepada Tuhan untuk menyerahkan kembali hidup kami kepada Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami ini kepadamu, karena kami semua percaya dan meyakini Tuhanlah pemilik hidup kami yang akan terus memberkati dan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami memohon kepada Tuhan untuk senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menopang kami dan memampukan kami menjalani kehidupan. Kami juga memohon Tuhan senantiasa hadir untuk menguatkan kami menjalani hidup kami yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tuhan mengetahui keberadaan kami masing-masing, dan kami hanya ingin menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati masing-masing kami pribadi maupun keluarga. Tuhan berkati juga persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, agar juga Tuhan pakai senantiasa menjadi saluran berkat dalam pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan. Berkati seluruh warga jemaat, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu,
agar kami juga menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesaksian kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, terkhusus pemimpin-pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama para menteri, Forkopimda, tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan juga semua pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah kami. Tuhan memberkati senantiasa. Dan biarlah kami juga ikut serta sebagai warga negara yang baik untuk menjalankan semua hal yang dilakukan, yang ditetapkan sebagai kebijakan-kebijakan, khususnya di dalam rangka untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan semua kepadamu Tuhan, karena kami percaya dan beriman Tuhanlah yang akan senantiasa menentukan yang terbaik bagi kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menyerahkan setiap seruan dan doa kami, bahkan seluruh langkah kehidupan kami, hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap bersyukur, tetap jaga kesehatan kita dan lingkungan keluarga kita masing-masing, bahkan masyarakat di sekitar kita. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.